Assalamualaikum. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, dan kita masuk ke pembelajaran yang keempat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, ayo mencoba. Yuk kita lakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun mengikuti irama dan menggunakan tongkat berpita. Terlebih dahulu siswa lakukan gerakan pemanasan ya. Nah, jadi sebelum melakukan gerakan ini kalian pastikan untuk pemanasan dahulu agar otot-ototnya lemas. Nah, kemudian kalian siapkan tongkat ya, tongkat, kemudian di ujungnya tongkat tadi, tongkatnya kecil saja, bisa pakai pensil atau apa, atau pensil bisa ya, atau tongkat yang kecil. Nanti kemudian di ujungnya ditali pita. Nah, untuk melakukan gerakan ini, gerakan dengan sekali geraknya. Oke, kalian bisa mencobanya di rumah ya. Oke, semangat ya berlatih di rumah. Kita lanjutkan. Membaca. Nah, silahkan anak-anak membaca di buku kalian di halaman 32 dan 34 ya. Nah, air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Nah, caranya adalah bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Nah, energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Nah, jadi air itu ditampung, kemudian air tadi memiliki energi kinetik ya. Energi kinetik air tadi menggerakkan turbin. Nah, turbin itu ya. Kemudian setelah itu menggerakkan dari turbin tadi untuk menggerakkan generator listriknya. Nah, dari generator listrik itu adalah menjadi sumber energi ya. Kalau kalian mau melihat generator listrik, biasanya kalau kalian punya genset. Nah, genset itu, tapi kalau genset itu memakai diesel ya, atau memakai mesin. Jadi dari diesel tadi untuk memutar turbin. Nah, kalau ini air ini dari airnya yang menggerakkan turbin ya. Oke. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga atau disingkat PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia ya. Nih, ada PLTA Jatiluhur terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Ada PLTA Maninjau di Agam, Sumatera Barat. Ada PLTA Karangkates di Malang, Jawa Timur. Ada PLTA Sigura-gura di Simore, Sumatera Utara. Ada PLTA Musi di Kabahiang, Bengkulu. Ada PLTA Gajah Mungkur di Wonogiri, Jawa Tengah. Oke. Nah, ini gambar PLTA-nya. Ya. Kok bendungannya berbeda-beda, Pak, bentuknya. Ya, ini beda-beda ini. Ada seperti ini, ada jembatan seperti ini. Ya. Sumber energi lainnya adalah udara.
Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah ini kincirnya ini. Kalau ini kan ada 3 kincirnya. Kemudian generatornya ada di sini. Mana tadi? Nah, jadi kalau ini berputar, kemudian akan menggerakkan generator yang ada di dalam sini. Nah, generator ini nanti akan menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, kalau ini memanfaatkan tenaga angin itu biasanya di daerah-daerah yang anginnya itu kencang ya. Kalau di daerah-daerah yang anginnya tidak kencang itu sulit ya. Itu lokasinya harus di tempat yang anginnya kencang. Ayo berlatih, kerjakan 3 soal latihan halaman 35-36 ya. Telitilah dalam bekerja. Oke. Nah, di sini perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Nah, kemudian kalian temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal, atau miring. Nah, berikan tanda jika sudah menemukannya. Nah, ini dikasih tanda, misal ini energi, terus kincir, terus waduk. Ini ya yang mendatar ya, yang mendatar energi, kincir, dan waduk. Kemudian yang vertikal atau menurun. Nah, ini ada angin, listrik, generator, dan oksigen. Nah, kalian bisa menambahkan kalau kalian menemukannya yang lain ya. Oke, kita lanjutkan. Tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32 dan 34. Nah, ini yang saya temukan ya. Kalian bisa menambahkan. Yang pertama, air merupakan sumber energi bagi tubuh dan sumber energi listrik. Aliran air dari bendungan memiliki energi kinetik yang berguna untuk menggerakkan kincir atau turbin. Bendungan atau waduk dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Angin memiliki energi kinetik yang dapat menggerakkan kincir. Oke, kalian bisa menambahkan kalau kalian menemukan yang lain. Soal yang ketiga, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Nah, gerak air dapat menghasilkan apa kira? Ya, yang cocok ini energi ya. Gerak air dapat menghasilkan energi listrik. Kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Yang ketiga, air adalah contoh B, sumber energi. Energi kinetik. Ini energi kinetik, air dapat menggerakkan kincir air. Yang terakhir, saat bernapas manusia menghirup di yang terakhir ini oksigen. Ayo mencoba. Lakukan wawancara kepada temanmu tentang menghemat energi. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Catat hasil wawancaramu. Nah,
kalian bisa mewawancarai orang tua kalian di rumah ya. Atau tetangga kalian bisa. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun, energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan? Lakukan wawancara dengan temanmu. Pilih salah satu orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan secara bergantian. Catat hasil wawancaramu. Nah, kalian bisa mewawancarai orang tua kalian atau teman kalian yang rumahnya dekat dengan kalian. Ini adalah contoh daftar pertanyaan yang bisa kalian tanyakan. Saya buat 6. Yang pertama misalnya, apa manfaat menghemat energi? Yang kedua, di mana saja kita bisa menghemat? Yang ketiga, kapan kita menghemat energi? Yang keempat, siapa yang harus menghemat energi? Yang kelima, mengapa kita harus menghemat energi? Nah, yang keenam, bagaimana cara menghemat energi? Nah, oke, kemudian kalian menuliskan laporan hasil wawancara kalian. Kalian tulis ya, topiknya apa, namanya apa, tujuannya apa, tempatnya di mana, dan lain sebagainya. Ini contohnya. Misal topiknya cara menghemat energi. Nama kalian siapa? Misalnya namanya Dayu, kalian tulis di sini. Tujuan misalnya mengetahui cara penghematan energi. Tempat kalian wawancara, misalnya di sekolah atau di rumah atau di mana, terserah kalian. Kemudian hari atau tanggal pelaksanaannya kapan. Kalau kalian melaksanakan hari besok, berarti besok itu tanggal 3 bisa, atau tanggal 4 Februari 2021. Pewawancara, misal nama kalian tadi Dayu, terus narasumber kalian, narasumber siapa? Misalnya Pak Beni, kalian tulis. Kemudian hasil wawancaranya kalian tulis. Nah, seperti ini contohnya. Hasil wawancara misalnya kalian bertanya, apa manfaat menghemat energi? Kemudian narasumbernya tadi Pak Beni menjawab, menghemat energi dapat menjaga ketersediaan energi untuk masa yang akan datang. Kemudian kalian bertanya lagi, di mana saja kita bisa menghemat energi? Nah, kemudian narasumber atau Pak Beni tadi menjawab, di mana saja, di semua tempat. Kemudian kalian bertanya lagi, kapan kita menghemat energi? Kemudian dijawab oleh narasumber, kita bisa menghemat energi kapan saja. Kemudian kalian bertanya lagi, siapa yang harus menghemat energi? Kemudian narasumbernya menjawab, setiap anggota masyarakat harus menghemat energi. Kemudian kalian bertanya lagi, mengapa kita harus menghemat energi? Nah, kemudian dijawab, energi di alam suatu saat akan mengalami kekurangan. Kemudian kalian bertanya lagi, bagaimana cara menghemat energi? Kemudian dijawab oleh narasumber, menggunakan energi dengan secukupnya atau tidak berlebihan. Nah, kalian bisa berlatih ya dengan teman kalian di rumah ya, atau bisa kalian mewawancarai orang tua kalian. Nah, ya cukup sekian yang dapat Pak Wadli sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.